kita ini masih terperangkap pada anggapan bahwa sebuah liga itu harus berbentuk bisnis, harus untung. Mungkin betul. Tapi kalau itu dipaksakan, sulit sekali. Akhirnya akan selalu ada pembenaran bahwa Liga Putri tidak akan bisa jalan. Halo, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Setelah hilang selama 1 bulan lah ya, sejak bulan puasa. Oh iya, puasa ya. Halo Dimas, maaf lahir batin. Sama-sama, maaf lahir batin. Tapi NBA nggak puasa berarti ya? Ini dulu, maaf lahir batin sama Adrian. Oh iya, maaf lahir batin. Nggak segampang itu guys. Oh ya benar, nggak apa-apa ya, udah batal kita minta maaf lahir batinnya. Kenapa boy? Tadi Dimas bilang apa mas? NBA puasa-puasa main ya? Kemarin. Iya nih. Ya, itu yang nggak perlu kita contoh boy. Iya. Ada beberapa hal yang harus kita contoh, ada beberapa hal kita nggak usah contoh. Iya, Indonesia. Makanya Kyrie nggak ikut playoff makanya. Oh gitu ya. Tapi Jalen Brown ikut. Iya. Jalen sama Schroeder ikut. Kita juga mau mengucapkan selamat untuk tim nasional putri yang merebut medali emas di SEA Games 32 di Kamboja tahun 2023. Oh 32. 32 boy, itu medali emas pertama di basket putri kita sejak ikut SEA Games sejak tahun 1977. Dan ya, hal yang menarik sebenarnya Malaysia yang paling banyak. Oh Malaysia emang jago dari dulu. Sekarang aja. Maksudnya medalinya paling banyak Malaysia. Emas paling banyak. Ya, emas paling banyak di putri ya. Nah, waktu ngomongin ya sebenarnya bukan sekarang aja tapi sudah lama ya, bahkan mungkin 1-2 tahun ke belakang, setahun lah. Itu sebenarnya sudah mulai ribut orang-orang tentang, udah mulai teriak-teriak gitu tentang ayo hidupkan Liga Putri gitu. Nah, terkait ini kita bahas sedikit nih gitu. Kenapa sih Indonesia membutuhkan Liga Putri? Gue kasih bukaan ya. Kalau menurut gue nih, kenapa Liga Putri profesional itu kita butuhkan? Salah satu manfaatnya atau dua menurut gue, satu adalah memberi kesempatan lebih banyak lagi anak-anak perempuan yang main basket di level tertinggi di Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan levelnya bisa lebih tinggi lagi daripada negara-negara lain di Asia Tenggara bahkan Asia. Banyak gitu. Jadi klub yang ikutan bisa banyak, bisa 8, bisa 10, bisa berapapun gitu. Yang kedua, nanti imbasnya ke tim nasional. Dengan pola yang kemarin bagus tuh, berhasil kita dapat emas dengan latihan intensif selama bertahun-tahun gitu, dengan orangnya, pemainnya itu aja berhasil dapat emas gitu. Tapi kan ini akan ada masanya ketika kita butuh pemain baru gitu. Atau bahkan mungkin saat ini pun sebenarnya ada yang lebih bagus tapi nggak kelihatan di mana gitu. Nah, kita butuh Liga Perempuan itu untuk menemukan talenta-talenta baru. Yuk, Dimas, gimana menurut Mas? Kenapa kira-kira kita bahwa Liga Perempuan ini harus ada? Ya, ngomong ke bawah lagi ya, karena kasihan sih gue bilang, maksudnya talenta, ya ini kita baru selesai di BL Camp juga ya, talenta-talenta banyak ternyata, khususnya putri. Kan ya setahu gua abis di BL Camp, abis SMA ya mereka main di college, main di kuliah. Abis itu padahal ya gua sempat interview juga beberapa pemain, ya pengen gua tanya, kalau ada Liga Pro lu masih mau lanjut nggak main basket? Ya 80% bilang ya pada mau, tapi ya sekarang apa kan nggak ada gitu. Jadi tapi dengan berhasilnya timnas putri di SEA Games keberapa? 32 di Kamboja. Iya gimana ya? Gue serba salah mau ngomong perlu apa enggaknya, karena ya berhasil. Menurut gue ya berhasil walaupun gak ada liganya. Tapi memang ya balik lagi lu bilang, tapi nggak semua pemain putri dapat tersaring kemampuannya kan? Karena ya mereka yang itu ya udah lama kan, mereka juga dikumpulin di training camp atau latihannya timnas putri. Jadi menurut gue ya perlulah, karena ya itu setelah DBL Camp ini gue baru tahu ternyata cewek-cewek ini, yang pemain basket cewek ini memang masih mau main di pro. Cuma
eventnya nggak ada. Wadahnya tidak ada. Iya. Adrian gimana Adrian? Kalau gue sih dari sempat berpikir 2019 utamanya waktu itu, gue mikir bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin putri ya, jaraknya tuh tidak sejauh itu antar negara. Jadi kayak Indonesia ini harusnya aimingnya, sasarannya bukan cuma SEA Games lagi, di Asia even World Cup gitu. Kalau Asia kemarin kita udah cukup bagus kan sebenarnya memberikan perlawanan menghadapi Jordan, menghadapi siapa gitu. Waktu itu kan menurut gue juga salah satunya faktor kita kalah di tuan rumah mereka, ya biasalah tuan rumahan gitulah ya. Apalagi presiden FIBA kan orang sana juga ya. Jadi kayak ya sometimes kayak gitulah. Tapi secara materi, secara kemampuan skill, menurut gue di putri ini jarak antar negara itu tidak sejauh putra. Kayak kita ngomong ya the World Cup teams, 32 tim di World Cup, ataupun katakanlah kita bilang 45 negara di ranking FIBA tertinggi itu jauh banget sama 45 di bawahnya gitu. Sedangkan putri ini enggak gitu. Kalau kita lihat kemampuan mereka, maksudnya ketangkasan mereka itu masih sebenarnya masih reachable, dan itu diperkuat sama omongan dari waktu itu timnas putri datengin Little Shooter, gue lupa nama aslinya siapa, tapi waktu itu Chris namanya didatengin, dan dia ngomong kayak gitu juga bahwa basket putri ini sangat-sangat bersaing sebenarnya. Jadi sangat, kita nggak tahu siapa yang di nomor 2 itu belum ada yang fix gitu loh. Kayak nomor 1 Amerika ya kita tahu udah bikin jarak sendirilah karena mereka sudah punya pondasi yang cukup bagus dari high school ke NCAA, kemudian event liganya belum sangat stable tapi sudah menghasilkan, sudah bersaing. Jadi mereka dapat itu. Sedangkan yang nomor 2 ini selalu jadi rebutan. Di Olimpik kita tahu Jepang mengejutkan semuanya kan, jadi peringkat 2 gitu. Perancis kalah, Belgia kalah, Spanyol kalah. Jadi masih banyak sekali. Itu yang jadi pertimbangan untuk kenapa kita harus punya liga, karena kita harus membuat situasi yang kompetitif untuk putri kita, timnas putri kita. Seleksinya lebih banyak orangnya, dan akhirnya kita masih bisa bersaing untuk lebih tinggi lagi. Nah, menurutku sih gitu. Ya. Ya kita nggak akan panjang-panjang sih tentang ini gitu. Satu, gua rasa kita sepakat bertiga, gua, Idan, Dimas, sama Adrian, bahwa Liga Putri ini selayaknya memang harus ada gitu. Karena benefitnya banyak sekali, baik untuk putri-putrinya sendiri, para pemainnya sendiri, maupun nanti buat nasional, tim nasional. Apalagi Adrian tadi menguatkan bahwa kekuatan timnas perempuan di negara-negara itu sebenarnya mirip-mirip aja gitu, nggak terlalu jauh gitu. Nah, cuman ada satu lagi nih sebelum kita udahin, nggak panjang aja sih ngobrol tentang ini, adalah gue pengen angkat sedikit kenapa kita itu tidak punya Liga Putri. Menurut gue begini, kita ini masih terperangkap pada anggapan bahwa sebuah liga itu harus berbentuk bisnis, harus untung. Mungkin betul. Tapi kalau itu dipaksakan, sulit sekali. Akhirnya akan selalu ada pembenaran bahwa Liga Putri tidak akan bisa jalan. Nggak mungkin ya. Iya, karena satu misalnya gini. Kita punya pengalaman menjalankan Liga Perempuan itu sudah lama, udah mungkin hampir sama seperti IBL yang sudah 20 tahun, udah belasan tahun gitu, sejak dulu gitu Liga Perempuan. Dan memang yang nonton itu tidak banyak gitu. Nah, jadi semoga itu tidak dijadikan alasan bahwa nggak ada yang nonton gitu. Ya itu harus dikesampingkan gitu. Bagaimana caranya bahwa ternyata di Liga Perempuan memang belum semenarik itu dalam menarik massa untuk ditonton, berbeda sama main volley misalnya. Main volley gitu. Jadi dan kemudian bagaimana dengan sponsorship? Sponsorshipnya akan selalu ada kaitan dengan pemirsa, dengan yang nonton. Jadi itu gue bilang juga model bisnisnya pun harus diubah, harus dicari cara baru bagaimana Liga Putrinya tetap jalan tanpa sponsorship. Dulu jalan gitu, menurut gue bisa tanpa sponsorship gitu. Mungkin ada sponsorship tapi ya cuma dikit-dikit aja, tapi sponsorship yang bisa nutupin bahkan dapat untung kayaknya sulit gitu. Tapi ya bagaimana caranya itu agar bisa jalan. Gimana menurut lo, ada tambahan nggak, Dimas? Kalau gue tambahannya karena dengar cerita ya, gue juga nggak tahu bener apa enggak. Siapa tahu nih ya, di luar dari lu ya di Boy, siapa tahu ada pemain putri kita yang bisa overseas lah gitu. Siapa tahu, udah pernah. Iya, makanya karena
WNBA kan melakukan itu kan, pemainnya kalau lagi off season bisa di mana-mana. Benar. Bisa di mana-mana gitu loh. Kalau memang liganya, ya tapi gue harap tetap ada ya. Kalau memang liga nggak ada, ya siapa tahu cewek-cewek ini bisa untuk overseas main di mana dan balik ya tetap dengan bendera Indonesia nantinya. Bagus tuh benar-benar. Karena Siapa memang tahu. kalau liga kita jalan, sangat mungkin menularkan ke negara-negara lain gitu. Oh tuh di Indonesia jalan tuh, masa kita nggak jalan? Dulu tuh ada Natasha Debbie pernah main di luar, Gabriel Sofia juga kalau nggak salah pernah main di Malaysia, dua-duanya. Ya kenapa mereka bisa main? Karena dipantaunya lewat liga perempuannya gitu. Benar. Dan ada turnamen di Malaysia gitu. Adrian gimana Adrian? Gue mau balik yang tadi ya masalah sponsorship dan kawan-kawan ya. Kita tahu bahwa sebenarnya secara tim kita selalu kedengaran omongan bahwa liga profesional even sudah berbentuk PT pun ngomongnya juga masih bakar duit kan gitu. Ngomongnya juga masih buang-buang duit gitu. Ya yang di Putra gitu. Terus ya kita kemarin turut menyesalkan kejadian di West Bandits pun ya sama aja, sudah disebut profesional pun akhirnya ada beberapa gaji dan kawan-kawan yang masih belum bisa kebayar juga gitu. Jadi basically sebenarnya itu harusnya nggak jadi alasan ya masalah harus mendapatkan untung atau apa secara Liga Putrinya harusnya bukan itu jawaban, tapi memang pendekatannya memang harus berbeda bahwa ya mungkin menurut gua lambat laun gua rasa fans tuh masih akan bisa datang sih kalau kita bisa mencari ceritanya apa gitu. Jadi kita harus bisa buat cerita tentang basket putri sendiri gitu loh, bukan yang harus mendompleng ke basket putranya gitu. Jadi itu yang harus dikuatkan. Dan menurut gue sih kalau misalnya sponsorship ya, kayak misalnya ternyata ada brand make up gitu yang nggak luntur kalau dia main basket, kan pasti cewek juga datang juga gitu. Kayak beneran gak sih nggak luntur gitu kan, pasti penasaran lah lama-lama kan. Jadi menurut gue pendekatannya pun jelas harus berbeda. Jadi nggak bisa sama dengan putra yang ya produk apa kita bilang bank gitu bisa masuk atau apa bisa masuk gitu, produk sepeda atau apa nggak masuk akal lah gitu ya, bisa masuk ke situ. Tapi kalau di Putri memang harus lebih driven lagi gitu, bahwa memang ini produk untuk Putri yang aktivitasnya banyak atau apa gitu. Jadi memang mindsetnya harus diubah pertama. Yang kedua harus membangun ceritanya sendiri bahwa ya the women can do even better, jangan-jangan gitu loh. Ya betul, jangan-jangan malah bisa lebih baik gitu kalau kita bisa menemukan formula bisa lebih baik daripada liga laki-laki ya. Betul. Karena kalau memang kalau kita pakai model bisnis sekarang, pakai dampak langsung, pemirsanya berapa, angkanya berapa, viewership-nya berapa, kliknya berapa, memang agak sulit gitu. Itu yang harus diputar otak situ kalau misalnya secara bisnis mau dilihat itunya gitu. Misalnya ada produk make up nih, misalnya Viva Cosmetic, Wardah Viva Cosmetic gitu, atau Head and Shoulder gitu, atau Rejoice gitu misalnya. Banyak banget ini ngomongin produk doang ini kita. Gak ada yang masuk ke kita lagi. Laurier itu apa, Boy? Ya udahlah gitu. Sama dia sponsorship gitu. Ya nggak mesti langsung berapa banyak yang nonton, berapa banyak yang ngikutin gitu. Ya barangkali diputer-puter apa gitu. Entah pemainnya dijadiin model, kemudian ngangkat isu-isu apa, kampanye apa, hal-hal positif di seputar perempuan atau komunitas atau sosial dan lain-lain, baru kemudian dibesarkan gitu. Gue rasa sih memang harus dicari model bisnisnya. Gitu sih. Ada tambahan? Ya jangan, kalau dibanding-bandingin terus ya jalan-jalan. Iya betul. Jadi harus dipikirkan aja gitu. Yang terakhir kan ada info dari Perbasi mau bikin ya. Iya. Kita dapat edaran tuh ya. Ya waktu itu Perbasi memang membuka pendaftaran untuk Liga Perempuan, Liga Putri. Kalau gue sih secara pribadi gue nggak setuju gitu. Udahlah Perbasi nggak usah bikin liga. Yang bikin swasta aja, pikirin swasta. Lebih banyak otaknya swasta gitu. Oke. Lebih banyak otaknya gitu. Terus Perbasi permudah aja, Jadi support, izin kasih mudah, penggunaan wasit bagaimana gitu, mudah gitu. Jadi semuanya mudah gitu. Jadi kalau toh juga ujung-ujungnya kan untuk federasi juga, untuk Perbasi, untuk pemerintah, untuk nasional. Jadi udah nggak usah mikirin itu gitu. Jadi ajak aja orang-orang. Gue sih lebih support Perbasi untuk ngajak orang-orang gitu. Ayo siapa yang mau bikin gitu, sambil berpikir bersama. Jadi nggak usah Perbasi yang bikin.
Jadi sampai sekarang juga kayaknya belum ada pengumuman ya. Mungkin sudah ada pengumuman ketika ini tayang ya. Apakah sudah ada berapa klub yang ikut, kapan akan bergulir, siapa aja rosternya dan lain-lain. Semoga. Gue sih harapannya kalau misalnya kita bentuk liga kayak gini ya, gue harapannya sih yang kita selama ini bayangkan gitu loh, bahwa semuanya tuh kayak redraft gitu loh. Diulang aja semua gitu. Jadi kayak timnas nih dipecah aja gitu. Jadi di mana semua tim tuh dapat pemain timnas atau gimana supaya sekali lagi pemerataan squad dan akhirnya gamenya pun jadi lebih menarik gitu. Jadi nggak jomplang gitu loh. Yang gue takutkan kan udah misalnya katakanlah pesertanya nanti belum bisa sebanyak itu, terus gamenya jomplang kan jadi susah juga kalau mau dicari ceritanya kalau kayak gitu. Jadi itu contoh yang gue dapat dari Vietnam kan. Vietnam waktu itu cerita kalau kayak pemain half blood mereka itu setiap tahunnya di draft lagi, ditukar-tukar lagi gitu. Jadi itu juga bisa dilakukan mungkin di Indonesia kalau pemain-pemain kaliber timnas, atau paling enggak semua pemain ini dikumpulin, katakanlah bisa dapat 5 tim gitu, dikumpulin semuanya terus di redraft ulang aja gitu. Mau ngambil dari mana gitu. Jadi kayak main NBA fantasy lah gitu loh. Jadi menurut gue, tapi karena ya itu tadi ya untuk supaya lebih rame aja gitu. Ya. Sama mungkin ada satu ide yang baru gue kepikiran, mungkin kalaupun tidak ada liga dan harus menggunakan program TC jangka panjang yang dilakukan Pak Itop dan Chile, mungkin juga bisa ikut liga kali ya di luar ya. Mungkin kalau kepepet di situ kali ya. Mungkin kalau ikut belum liga ada di ya. luar supaya soalnya gue nggak kebayang sih sebenarnya jenuhnya latihan tiap hari gitu. Itu dan selama berapa lama gitu. Meskipun akhirnya juga sempat ada program ke Korea, ke Hong Kong gitu. Cina Taipei gitu. Jadi ada, tapi ya kan tidak bisa kurang daily gitu loh. Dailynya mereka juga di Surabaya latihan tandingnya sama anak-anak BBM CLS gitu. Jadi auranya beda. Beda bener. Kalau sama putri kemudian putri putra kan sentuhannya juga pasti beda. Bumping-bumpingnya beda. Jadi semoga sih bisa jadi opsi lainnya mungkin ya, kalau memang Liga Putri akhirnya belum bisa untuk musim tahun ini dan kita harus menatap turnamen-turnamen selanjutnya. Ya, gimana Mas? Setuju nggak? Ada tambahan nggak itu loh? Cukup lah. Pokoknya gue memang yang setujunya ya memang harus dipecah kayaknya sih, biar lebih ada persaingan yang lebih ketat lah. Kalau persaingan lebih ketat kan semoga penonton banyak yang nonton. Ya. Ya gue itu usul yang bagus, ide yang bagus dari Adrian, bahwa kadang-kadang gue berpikir kayak pick up game saja. Jadi semua pemain jadi satu aja gitu. Baru kemudian siapa yang mau daftar nih? Kita punya sistem baru ada 6 klub misalnya, ikut 6 klub. Lalu semua tuh yang main, entah dia dari pemain timnas, pemain ini, kumpulin yang tadinya binaan klub A, B, C, D, udah relakan semuanya. Kemudian draft ulang satu-satu. Jadi dibutuhkan kerelaan dari klub-klubnya. Kedua juga dibutuhkan kepasrahan dari para pemain untuk siap masuk di tim mana aja kemudian untuk kompetisi gitu. Ya. Yang ketiga jelas operator juga ya. Ya. Operatornya harus bagus gitu. Oh ya, operator harus bagus dan tegas. Misalnya nih ada 6 tim. Jadi misalnya katakanlah 12 pemain timnas kemarin. Jadi setiap tim 6 ini misalnya punya peluang untuk dapat 2 timnas tuh. Iya. Dapat 2 baru kemudian dia draft lagi, dia boleh ngambil pemain terbaik dari klub mana. Lalu diputar tiap tahun diulang lagi sehingga kompetisinya jadi jalan gitu. Iya. Memang ada prasyaratnya sih bahwa mereka akan mendapatkan fasilitas yang sama di setiap klub, gaji sama, fasilitas sama. Gua rasa sih itu bisa bagus sih. Tanpa memikirkan, tapi nanti duitnya bisnisnya gimana? Nggak ada, udah kalau masih mikirin bisnis. Nggak selesai, iya. Iya. Sip, oke. Itu dia. Gua rasa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Liga Putri yang harus jalan. Berapa menit ini? Cepet, boy. Oke, sampai jumpa semuanya.